Puji nama Tuhan, saudara-saudara, kita berjumpa kembali. Kesempatan yang baik ini seperti biasa kita mau terus bersama-sama mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam video ini, saudara-saudara, seorang ibu muslimah yang anti kekristenan, benci orang Kristen karena ia menganggap bahwa Kristen itu kafir, Tuhan kok beranak, dan lain-lain sebagainya. Nah, sehingga bagi dia tidak mungkin saya akan menjadi Kristen. Ya. Tapi itulah kuasa Tuhan, itulah anugerah Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin bagi dia, tapi itu mungkin bagi Tuhan. Tuhan sendirilah yang memilih, yang memanggil beliau. Sehingga kalau Tuhan yang berbicara, yang memanggil, tidak ada seorang pun yang akan bisa menghalang-halangi. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Ia boleh diselamatkan, ia boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidupnya menjadi berarti, menjadi berharga, bernilai di mata Tuhan, dan tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita saksikan video lengkapnya berikut ini. Shalom saudara-saudara semua. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Karena pepatah katakan tak kenal maka tak sayang. Nama saya Sadia. Saya sudah mempunyai 3 orang anak, 1 orang cucu. Saya lahir ke dalam dunia ini dengan suatu kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena saya memiliki 2 orang tua, yaitu orang tua yang melahirkan saya, dan ada orang tua yang membesarkan saya, yang merawat saya. Kedua-duanya itu orang tua yang sangat saya cintai, sayangi. Orang tua saya itu adik kakak. Jadi saya diambil oleh kakak daripada mama saya, karena mama saya tidak punya, mama saya, orang tua saya yang membesarkan saya tidak punya anak, maka diambillah saya. Puji nama Tuhan, saya ini dididik orang tua saya, bapak saya dari suku Banten, mama saya dari Kerawang. Tua saya hidup dalam lingkungan agama yang ketat, yang kuat. Saya pun dididik dengan secara Islam itu bukan sebagai Islam yang biasa, tetapi Islam yang melakukan keimanan saya waktu itu. Karena bagi keluarga saya, bagi orang tua saya, agama adalah nomor 1. Islam itu yang terbaik. Jalan selangnya waktu, saya hidup dalam lingkungan yang istilahnya baik lah. Didikan dari orang tua saya juga baik. Lingkungan semuanya baik. Bahkan saya secara Islam dulu melakukan semua apa yang harus dikerjakan di agama saya dulu. Saya pagi sekolah umum, pulang sekolah umum, saya siangnya saya harus masuk sekolah madrasah, dan kemudian sore malam harinya saya juga mengaji. Demikianlah kehidupan saya itu di tengah-tengah keluarga saya sebelumnya. Namun orang tua saya ini lalu memang begitu menyayangi saya secara luar biasa, sehingga kehidupan saya tuh di dalam rumah itu memang sepertinya benar-benar diproteksi oleh orang tua saya. Jadi dalam bergaul pun saya tidak sebebas teman-teman yang lain, karena terlalu sayangnya orang tua saya ini kepada saya.
Lebih-lebih lagi papa saya itu menyayangi saya secara, menurut saya over sayangnya. Selang berjalannya waktu, saya tumbuh menjadi dewasa di lingkungan orang tua saya ini. Orang tua saya ini dia terlalu ketat gitu di dalam saya memilih saya untuk istilahnya punya pacar gitu, apalagi untuk calon pasangan hidup. Orang tua saya ini menginginkan kalau saya ini harus nanti menikah dengan yang satu suku, yaitu suku orang tua saya. Karena apa? Orang tua saya itu anti banget dengan suku seberang. Dia bilang kalau suku seberang itu keras-keras orangnya. Saya kan ini dibesarkan sendiri gitu di dalam rumah orang tua saya ini. Jadi saya anak satu-satunya, anak tunggal di dalam ini. Jadi bagaimana mereka menyayangi saya secara luar biasa. Sehingga dalam pergaulan pun saya diatur. Apalagi terutama untuk pasangan hidup ya. Awal mulanya memang saya juga anti itu secara anti orang Kristen. Saya bilang itu Kristen itu kafir. Dan anggapan saya juga anggapan keluarga saya Kristen itu kafir. Dan saya betul-betul nggak ada di dalam niatan saya untuk saya menjadi Kristen. Tetapi itulah saya dari firman Tuhan. Tuhan bilang, karena bukan saya yang memilih Tuhan Yesus, melainkan Tuhan Yesus lah yang sudah memilih saya. Jadi kenapa saya benci sekali sebetulnya dengan orang Kristen? Saya bilang nih orang Kristen ini agak aneh dan saya pikir agak gila ya. Kenapa saya bilang dulunya saya seperti itu? Keanehannya apa? Saya bilang pernah satu ketika saya sedang pulang sekolah, saya lihat ada di satu rumah ada kedukaan, ada orang meninggal. Ternyata orang meninggal itu orang Kristen. Saya lihat kok mereka di dalam kedukaan justru dia bertepuk tangan bersorak-sorai. Maka saya bilang ini orang Kristen. Saya bilang kok orang lagi berduka, kok malah dia bersorak-sorai gitu, nggak ada kesedihan. Itu yang saya lihat. Kedua, yang saya anggap juga dulu orang Kristen itu percaya kepada Tuhan Yesus, Nabi Isa. Dan kalau menurut saya di agama saya, Isa itu adalah orang nabi, bukannya Tuhan. Seorang nabi yang ke-24. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Menurut saya dulu adalah Nabi Muhammad yang menyempurnakan. Itu pandangan saya dulu. Dan juga saya dalam pemikiran saya, pokoknya saya bilang dulu tuh Kristen itu nggak benar deh. Jadi saya nggak sama sekali niat di dalam diri saya tuh untuk menjadi Kristen. Karena di Tuhan itu, masa Tuhan beranak, diperanakan, itu kan satu keanehan. Itu menurut saya dulu. Tapi di sisi lainnya, pandangan saya secara Kristen dulu, saya melihat itu orang Kristen itu baik-baik. Dan yang saya tahu, ajaran Isa Al-Masih itu tentang kasih. Jadi saya melihat orang Kristen itu kok baik-baik gitu. Kasih gitu. Nah, tetapi tetap saya nggak ada lah pikiran saya untuk saya menjadi orang Kristen. Bahkan saya anggap Kristen itu agama kafir. Kristen itu gila. Selang berapa lama hidup saya berjalan, masa muda saya, ya kalau namanya sudah dewasa, kita kan bisa ada rasa suka-suka punya pacar gitu.
Nah, di sini bapak mama saya, orang tua saya ini pilih. Jadi kalau ada teman laki-laki saya datang ke rumah, dia tanya, apa itu sukunya, apa itu agamanya. Sekalipun ya Muslim, tapi kalau orang seberang, orang tua saya tidak mau. Dan paradigma pikiran orang tua saya, orang seberang itu kasar-kasar, jahat-jahat. Jadi saya setiap punya teman laki-laki yang dekat saya, yang mau dengan saya, itu dia tidak satu suku dengan suku saya, suku orang tua saya, mereka nggak mau, nggak boleh. Sampai satu ketika, saya ketemulah dengan suami saya ini, yang sekarang jadi suami saya. Nah, suami saya ini kebetulan tinggal, dia dekat dengan rumah saya, dekat dengan rumah saya, dan karena dia di situ dia kontrak sama kakaknya. Nah, sedikit pun saya tidak pernah ada keinginan untuk mau berpacaran dengan sekarang jadi suami saya, apalagi sampai saya mau menikah dengan dia, karena saya lihat dia dibilang orang Kristen, orang kafir, mana apapun saya tidak akan pernah. Tiba suami saya ini satu malam dia ngobrol itu dengan teman saya di depan rumah. Dan kebetulan saya waktu itu datang main ke rumah teman saya ini dan lihat suami saya ini sedang berbicara, sedang ngobrol dengan teman saya ini. Nah, saya dikenalin. Saya kenalan, sudah saya hanya kenal begitu aja. Terus, apalagi saya tahu dia bilang dia orang Nasrani. Nah, setelah itu besok-besoknya rupanya suami saya ini dia tanya saya kepada teman saya. Terus saya bilang sama teman saya, nggak usah deh ngomong-ngomongin dia, nggak mungkin masuk ke dalam saya, dalam kriteria saya, karena dia orang Kristen. Saya nggak mau. Tapi ya itulah, karena segala sesuatunya kan Tuhan yang sudah menentukan. Sejak di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah membentuk saya dan mengenal saya. Jalannya pikiran saya tidak sama dengan pikirannya Tuhan. Betul itu. Akhirnya saya berpacaran terus. Saya berpacaran, ya, tapi waktu itu saya berpacaran dengan pacar saya ini, suami saya, orang tua saya nggak tahu. Nah, kebetulan orang tua saya ini punya satu usaha toko lah. Usaha toko, jadi suami saya ini pelanggannya sebetulnya. Sering berbelanja di rumah gitu. Awal mulanya orang tua saya, ibu saya terutama baik sama dia. Bahkan dia datang, saya lagi ada, saya nggak tegur. Malah ibu saya yang bilang, dia itu ada temannya kok nggak mau tegur. Nah waktu itu ibu saya juga pikir kan nggak pacaran. Saya anti. Terus jalannya waktu, saya sudah berpacaran sama suami saya ini. Berpacaran dengan di belakang lah, istilahnya di belakang orang tua saya. Ya ketemuan gitu. Karena saya tahu pasti orang tua saya nggak akan mau. Saya tahu dia Kristen. Dari ibu saya bilang Kristen itu kafir, orang tua saya bilang kafir. Akhirnya saya pacarannya itu di belakang lah istilahnya, ketemuan di luar. Janjian di sini. Sampai beberapa lama saya pacaran. Tiba-tiba yang namanya orang berpacaran ya pasti ada splashnya. Waktu itu saya ada sedikit ribut gitu sama pacar saya ini, suami saya. Ribut, akhirnya saya ngambek kan. Dan ngambek, saya udah nggak mau ketemu lagi. Terus dia
nekat lah. Dan suami saya ini nekat. Saya udah nggak mau ketemu lagi, udah sebel. Dia datang ke rumah orang tua saya. Dia datang. Waktu itu malam hari dia datang. Ya, hampirin saya, dia tutup pintu. Dan kebetulan adik saya yang bukain. Saya ngobrol. Saya keluar lah, karena saya keluar. Tapi saya duduk waktu itu di teras rumah. Bukan di dalam rumah, di teras, di bangku teras. Saat itu sedang saya ngobrol-ngobrol sama pacar saya ini, ya gimana sih namanya, waktu itu saya lagi ngambek, lagi benci gitu, ngobrol juga nggak malas gitu sebetulnya. Cuman pacar saya ini, suami saya ini gigi banget. Gigi, dia minta maaf, minta inilah, tapi saya diem aja. Akhirnya karena saya diem aja, dia pegang tangan saya. Maafin dong, dia bilang gitu. Dan ginilah, istilahnya mungkin dia merayu gitu sebetulnya, memohon minta maaf. Tapi di saat dia lagi pegang tangan saya, tiba-tiba muncullah ibu saya. Ibu saya muncul, ngelihatlah kejadian itu, adegan itu. Saya lagi dipegang tangannya. Wah, mulai dari situlah ibu saya tahu lihat. Akhirnya, saat itu malam itu juga, begitu dia ngelihat ibu saya masuk ke dalam, langsung dia tutup itu pintu, suruh saya masuk, banting gitu. Ngapain gitu. Akhirnya pacar saya ini pulang saya di briefing lah, dimarahin. Ibu saya bilang, oh rupanya kamu pacaran ya sama itu si Kristen. Saya bilang, enggak kok, enggak pacaran, orang temen aja. Enggak mungkin, kalau teman aja dia bisa pegang tangan dia. Saya udah nggak bisa ngomong dong, udah ke gap begitu. Saya bilang, saya nggak ngaku, tapi udah ketahuan saya pegang tangan. Mulai dari saat itu, saya tidak boleh lagi bertemu atau tidak boleh lagi keluar rumah. Kemudian, kami tetap berpacaran, tapi di belakang, sampai satu ketika, saya berpacaran, rupanya ada tetangga yang lihat saya lagi jalan sama suami saya ini. Bukalah orang tua saya yang yang tidak pernah dapat pukulan, yang saya benar-benar disayang sama dia. Saat itu saya kena pukulan. Saya dimarahin, saya dimasukin kamar, saya digebukin. Digebukinnya nggak tanggung-tanggung. Dengan jasper yang lumayan juga. Saya nangis, saya bilang, ya ampun. Tapi akhirnya tetap aja saya berpacaran, tapi saya kurangin ketemuannya karena udah diketahui. Kalau malam minggu saya keluar, pasti nih. Jadi udah dilarang lah, udah dibatasin. Itu pun ngumpet-ngumpet kali kalau bisa. Dan saat itu, kemudian saya selesai. Waktu itu saya sudah semea kelas 3. Sudah semea kelas 3, terus saya kan sudah lulus, saya harus kuliah. Tapi waktu itu orang tua saya menginginkan saya masuk ke pesantren. Nah, terus akhirnya ada seorang teman saya yang mau masuk ke situ juga. Dia berbicara lah. Ratuannya teman saya ini juga kenal dengan suami saya itu. Nah, dari suami saya bilang, terangin ke orang tua saya, kalau saya ini kan anak satu-satunya, udah gitu lulusan dari SEMIA, janganlah taruh di pesantren kalau bisa diomongin gitu. Masukin aja ke tempat kuliah yang sejurusan dengan sekolah SEMIA saya. Saya kan jurusan sekretaris, pasti kalau dimasukin ke kampus ASMI itu satu jurusan. Akhirnya teman saya ini bicara sama ibu saya dan terangin. Nah, puji Tuhan, ibu saya setuju gitu loh. Dengan alasan kan ibu anaknya cuma satu. Kalau nanti pas pesantren ditaruh berarti udah nggak ada lagi dong dianya. Ibu pasti berdua lagi waktu itu. Udah lah, oke. Akhirnya
Akhirnya masuklah saya ke ASMI waktu itu. Tapi waktu saya masuk ke ASMI tanpa pengetahuan saya, rupanya suami saya ini dia anak AMI. Dan teman saya itu udah tahu, jadi dia udah kasih tahu sama suami saya ini, bilang dia ini udah boleh sama ibunya mau masuk ke ASMI. Nah nanti besok dia akan beli formulir. Akhirnya saya sampai di kampus, sampai di ASMI mau beli formulir, ternyata formulirnya dibeliin tuh sama suami saya, udah dibeliin, udah ditulisin bahkan gitu. Nah, saya kaget dong, lah kok rupanya suami saya ini kuliahnya juga di sini satu kampus sama saya. Saya di ASMI, dia di AMI. Sudahlah, akhirnya saya terus sampai masuk di pelonco di kampus itu sama suami saya gituin. Tapi saya sukanya juga maksudnya belum nggak begitu suka banget, karena saya yang saya tahu pasti tua saya nggak bakalan boleh saya berpacaran dengan Kristen, apalagi sampai nanti saya masuk nikah. Pacaran aja saya nggak boleh. Jadi saya ya biasa-biasa aja, nggak terlalu berharap gitu. Terus akhirnya saya masuk kuliah tanpa sepengetahuan orang tua saya kalau saya ini ketemu di kampus. Kan orang tua saya nggak tahu kalau saya ini satu kampus dengan suami saya ini. Lama beberapa waktu ya namanya mulut ke mulut, mungkin ada yang tahu, ada yang apa, dia tahu orang tua saya, dia ceritakan. Itu Sadia masih tetangga saya rupanya tahu. Itu Sadia katanya masih ketemu sama pacarnya itu, bilang sama si Ambon. Suami saya dibilangnya dulu orang Ambon, padahal bukan. Akhirnya masih ketemu dia katanya. Yang paling parah lagi ibu katanya, itu Sadia itu satu kampus sama pacar ini. Wah, disitulah ibu saya, bapak saya jadi marah. Dari situ mulai terus. Oh, tadinya suruh udah berhentiin aja deh, nggak usah kuliah di situ lagi. Ya percuma katanya, nanti dia ketemu terus katanya. Akhirnya ya udah, saya udah pasrah deh. Saya udah berjalan kuliah. Akhirnya saya kuliah harus diantar sama bapak saya. Saya diantar, ditungguin supaya saya nggak bisa ketemu. Ya, tetapi saya lebih pinter. Saya lebih pinter. Bapak saya kan nunggu di luar. Saya kan di dalam gedung. Jadi saya ketemu di dalam gedung itu. Dan kita bicarain, saya bilang, kamu nanti kalau pulang dari kampus, jangan lewat yang jalan sebelah sini. Kamu harus lewatnya jalan yang sebelah sini, yang jalan ke Pulau Mas. Karena kalau jalan yang ke arah sebelah sini itu, papa saya nunggu di situ, pasti akan ngeliat. Begituan, akhirnya sudah berjalan terus, akhirnya saya lihat ini pacar saya ini yang Kristen ini, kok dia baik gitu. Saya lihat baik banget, orangnya jijik. Untuk mendapatkan saya tuh nggak gampang, tapi kok dia mau gitu. Sampai udah orang tua saya udah maki, udah omelin, udah apa, kok dia tetap aja. Masih aja dia, malah kan dia bilang, saya udah kita putus aja dia, percuma. Kita nggak bakalan bisa, karena orang tua saya nggak mau. Dia nggak mau. Akhirnya udahlah, terserah deh, saya bilang. Nah, saya ini dididik sama orang tua saya juga. Saya bukan hanya yang hanya ngaji, hanya sekolah madrasah, tapi saya juga dibikin juga kebatinan, ilmu kebatinan. Berarti kan itu ada okultisme. Saya dimasukin ilmu kebatinan dengan tujuan untuk menjaga saya. Seperti itu. Untuk menjaga saya, karena saya kuliahnya malam, supaya itu yang
dengan ilmu yang diberikan pada saya, kebatinan itu, saya bisa menangkal kalau ada orang-orang jahat. Termasuk pada suami saya ini. Dia takut ibu saya, bapak saya, nanti saya diapa-apain kalau saya udah ditutup istilahnya, dia nggak akan bisa kena gitu. Waktu itu saya dikasih pakai apa? Cincin. Cincin ini batu gitu. Dari orang tua saya yang dibilang cincin ini apa namanya? Ada ininya lah. Ngajus. Bukan cincin sembarangan. Jadi kamu harus pakai. Tapi saat itu kan saya pakai, terus tiba-tiba saya ketemu sama pacar saya ini, dia pinjem cincin saya itu. Nah, kan yang saya tahu cincin itu cincin ada isinya gitu lah, bukan cincin sembarangan. Nah, dipakailah sama suami saya itu di kelincingnya. Maka orang tua saya lihat itu cincin mana? Oh, saya bilang, oh iya, dia lupa ditaruh di dalam. Pakai, jangan dilepas-lepas katanya. Jangan dilepas-lepas. Udah saya bingung kan, aduh, ini mau minta ke saya ini bagaimana? Jadi saya ketemu, tolong dong cincin saya dibalikin. Kasih nama dia. Rupanya dibalikin cincin itu, batunya itu bisa pecah. Di situ saya lihat pecah, saya kaget tuh. Gimana ini batu cincin pecah? Apa kata orang tua saya, ibu saya bilang ditaruh di dalam, kok bisa pecah gitu. Saya saat itu nggak ada pikiran apa, saya pikir, waduh, apa ini pakai suami saya ini haram ya, saya bilang. Ya kan Kristen, haram, najis. Dia pakai batu yang sudah istilahnya itu batu yang bukan sembarangan, kok bisa pecah sama dia gitu. Nah, dia kan orang Kristen, itu pikiran saya waktu dulu. Akhirnya udah pecah, saya mau nggak mau lah saya kasih apa, tahu ibu saya, Bu, ini, wah lihat, kok ini cincin bisa pecah begini, bisa retak. Langsung ibu saya curiga, anak ini cincin dipakai pegang, oh enggak, orang taruh di dalam, nggak mungkin katanya, kok taruh di dalam kok itu bisa pecah begitu. Jadi ibu saya memang udah curiga ke situ, udah. Singkat cerita, akhirnya ya sudahlah. Terus berjalannya waktu, saya sekarang seperti itu, tapi saya lihat di sini loh, keberadaan suami saya ini baik. Dia bukan saja baik sama saya, tapi dia baik sama adik-adik saya. Walaupun saya sama adik-adik saya jauh tinggalnya, nggak sama satu rumah, tapi suami saya ini dia datengin adik-adik saya di rumahnya orang tua saya. Dia datengin, bahkan dia ngajak lah, baik lah. Walaupun saya ada di rumah ini, tapi dia apa namanya, bawa makanan apa, sayanya nggak ada di situ, tapi dia gituin ke keluarga saya. Di situ saya lihat dia baik ya. Bahkan sampai adik-adik saya juga beberapa tuh, jadi udah inilah, udah kenal lah sama suami saya ini. Dan cerita karena dia baik sama saya, dan udah ketahuannya pas terakhir udah ketahuan sama orang tuanya, kamu ini masih betul-betul masih pacaran terus sama dia. Udah, kalau udah masih pacaran terus begitu, nanti ibu mau kawinin aja, ibu mau nikahin sama yang satu suku. Nah, karena saya sudah cinta ya sama suami saya nggak mau. Tapi saya nggak mau, saya juga nggak berani ngomong. Nah, dari situlah awalnya, akhirnya ketika saya yang terakhirnya betul, saya pergi sama suami saya waktu itu naik motor, tabrakan, jatuh, ada luka sedikit lah, dan pakaian saya itu kotor. Nah, ibu saya rupanya perhatikan, ini habis pergi dari mana gitu. Dan kebetulan, nah suami saya ini jalan lewat itu, dia beli justru ke toko saya. Ibu saya nggak mau kasih muka, karena dia pelanggan ya. Jadi itu bapak saya yang melayanin. Nah, dia ngelihat suami saya juga ada luka gitu, di mana di kepala apa di mana. Ibu saya langsung tetap, loh kok bisa sama ya? Saya luka dengan hari yang sama, dia juga
seperti luka. Dari situlah betul-betul udah ketahuan, udah nggak usah deh, udah berhenti aja dah kuliahnya, nggak mendingan itu aja kita cariin aja calon pasangan, calon deh yang satu suku yang beragama Islam. Saya nggak mau dong. Saya juga udah ngelihat pacar saya ini, suami saya ini baik. Dia bukan baik sama saya aja, tapi dia baik sama keluarga saya juga. Akhirnya saya ambil keputusan saya lari. Saya mau dengan suami saya. Begitulah saya lari. Pertama saya pergi ke rumah kakaknya. Akhirnya saya pergi dibawa ke orang tuanya. Disitulah kan nggak boleh kalau kita diam di rumah, tidak ada hubungan, kan nggak baik. Akhirnya saya menikah dengan suami saya, tapi dengan perjanjian saya tetap Muslim, saya nggak Kristen. Saya bilang tetap agama saya, agamanya kamu ya kamu. Oh iya, kata suami saya, ya udah. Dan juga keluarga suami saya atau suami saya sendiri, dia tidak memaksakan saya untuk saya menjadi Kristen. Akhirnya saya diberkati. Waktu itu saya diberkati, bahkan saya, karena untuk peraturan pemberkatan kan harus dibaptis. Saya dibaptis. Itu baptis hanya cuma menurut saya formalitas aja. Saya nggak percaya Tuhan Yesus. Saya tetap Muslim. Saya dibaptis dengan juga seorang hamba Tuhan dari Muslim juga, dengan Bapak Muhammad Fatah waktu itu. Bahkan saya diberkatinya juga sama dia. Akhirnya saya menikah, saya dibaptis, tapi dengan kehidupan saya ya seperti biasa. Saya Muslim, suami saya ya tetap Kristen. Saya ibadah juga, puasa, saya lakukan itu. Akhirnya saya hamil karena bapak saya nggak tahu tempat tinggalnya saya ini di rumah orang tuanya. Dia kan ngamuk pasti. Waktu saya pergi itu dia cari-cari, karena nggak tahu, dia mau lapor polisi, mungkin dia malu juga kan, kalau sampai lapor polisi, aib juga, anaknya lari. Jadi, tapi dia tahu ada rumah kakaknya itu, sempat rumah kakaknya itu ya didobrak lah, dimarah-marahin lah, ada bapak saya sampai bawa golok ke rumah kakak suami saya. Teriak-teriak itu, tanyain, mana anak saya? Mana dia? Lah, kakaknya nggak tahu. Dia bilang, ya saya nggak tahu, nggak mungkin nggak tahu katanya. Nah akhirnya dibawa kemana katanya? Tetap kakaknya itu nggak kasih jawaban di mana-mana. Dia suaminya saya ini yang laki-laki, dia kan agak tegas juga. Dia getak juga. Bapak nggak boleh begitu marah-marah di rumah sini. Anak bapak nggak ada di sini katanya. Dan saya nggak tahu katanya di mana anak bapak. Sama emang saya pegangin anak bapak. Iya, tapi itu anak saya lari sama adik kamu, dia bilang gitu. Ya udah bapak terserah aja. Kata saya itu terserah bapak, cari aja sendiri. Kalau bapak mau lapor polisi, lapor polisi aja silahkan. Jadi bapak saya pulang. Terus saya pikir udahlah, saya pikir juga udah, lagian saya udah hamil kan, udah hamil saya, nggak mungkin lah orang tua saya mengertiin lagi. Dan juga memang saya juga tetap Islam kok, saya nggak menjadi Kristen. Akhirnya dengar dari mana, maka saya tahu dikasih alamat di mana saya tinggal. Terus tapi bapak saya waktu itu datang, dia menyuruh mama saya, orang tua saya ke sana. Tapi melihat saya ke rumah ini, mama saya lihat saya udah lagi hamil. Terus dia bilang juga udah menikah, udah diberkati, dan saya lihat juga udah ada surat nikah. Akhirnya saya bilang, sampaikan sama
ini, saya bilang, tolong bilangkan sama ibu sama bapak, dia tetap ini, dia tetap beragama Islam. Saya bilang, walaupun dia udah ini. Terus dia bilang, oke. Akhirnya mama saya pulang, kasih tahu sama orang tua saya, Pak, ini dia di sana udah nikah, tetapi dia tetap Islam, dia nggak Kristen, dan lagi dia udah hamil. Dia bilang, oke lah. Nah, saya udah mendengar begitu, oh syukurlah, berarti orang tua saya udah apa namanya, udah dingin gitulah, udah nggak mempersalahkan saya lagi gitu. Tapi di dalam jalan ini, saya selama saya hidup sama suami saya itu dalam banyak apa pertentangan, bahkan saya memperdebatkan ini apa agama ini loh, menurut saya begini, kok nggak ini sih, ini kan Nabi, kenapa kamu bilang Tuhan? Ya udahlah, kita, dan saya mau kan dalam pernikahan kita maunya satu nakoda, tapi nggak bisa juga. Jadi dia kayak hidup itu ya masing-masing lah begitu, dalam satu rumah kan gak enak. Sampai tiba waktunya saya lahir, anak saya lahir, jalan, rupanya orang tua saya dengar saya sudah melahirkan. Saya nggak tahu rencana dari orang tua saya terhadap saya. Saya nggak tahu rencana dia apa. Rupanya orang tua saya punya rencana untuk mengambil saya lagi kembali, mungkin beserta anak saya waktu itu. Kita cerita akhirnya tiba-tiba sudah anak saya berumur 9 bulan gitu, sudah lagi duduk gitu. Bapak saya datanglah ke rumah bersama beberapa pasukannya dengan ya, pakaian lengkap sebagai seorang muslim waktu itu. Tetapi saya mengucap syukur sama Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus ya, yang sudah memberikan pertolongan, yang memberikan perlindungan untuk suami saya. Saat di mana bapak saya datang itu waktu itu sama pasukannya itu, suami saya sudah diungsikan, dia udah nggak ada di rumah. Yang ada hanya kakaknya yang tinggal sama saya di rumah orang tuanya. Akhirnya disitulah bapak saya keras, ngamuk-ngamuk lah, ngomong, mana anak saya, mana itu sih, manggil suami saya mau karungin katanya. Saya mau apa dari pokoknya saya mau diapain di suami saya. Saya bilang di situ, saya bilang saya otomatis dong, saya gemeter, saya takut. Aduh, gimana ini? Sedangkan di luar sana tetangga udah ribut, tetangga kiri kanan sudah lihat. Ya apa tuh di rumahnya? Bukan mertua saya dipanggil opa. Ada apa tuh di rumah si opa katanya? Ada apa tuh di rumah si opa? Oh bapak saya. Datang labrak gitu. Itu hanya suami saya nggak ada di rumah. Jadi dia ribut juga sama kakak ipar saya perempuan. Dan betul kakak ipar saya juga perempuan ini agak judes. Dia lawan juga. Dia lawan, Pak, gimana sih katanya? Bapak mau ngapain? Mana katanya adik kamu? Ya bapak itu adik saya kan, sekarang kan mereka udah suami istri dan udah sah. Bapak mau ngapain lagi? Bapak nggak ada hak. Wah, lah tambah marah bapak saya. Nggak ada apaan. Itu anak saya katanya. Iya, tapi sekarang dia udah kawin, udah nikah dengan adik saya, dia bilang. Udah punya anak juga katanya. Nah, kalau ribut-ribut saya takut kan. Takut nanti jadi main tangan apa bagaimana, saya ngeri. Akhirnya saya ngalah, saya bilang sama kakak, Pak, ya apa, pasrah aja, lebih baik dia ikut sekarang sama bapak dia. Loh, udah punya suami, daripada nanti ikut gimana, udah dia ikut aja sama. Oke, akhirnya saya pergi. Terus kakak ipar saya bilang, ya udah tuh Pak, kalau anak kamu mau dibawa, tapi jangan anaknya ya katanya. Gitu. Wah nggak bisa, kata bapak saya, nggak bisa, saya harus bawa katanya, dua-duanya, ini cucu saya. Lah dia nggak suka
sama suami saya, tapi sama cucunya sayang dia. Akhirnya udah keras, ya udahlah. Pikir itu, saya kan ibunya. Saya pulang waktu itu, saya pulang dibawa rumah. Ternyata saya pulang dibawa ke rumah itu, saya pikir ya udah, saya dibawa ke rumah itu ya ada di dalam diri rumah aja. Ternyata orang tua saya punya pikiran untuk memisahkan saya sama suami saya. Saya mau dipisahkan dan saya mau diceraikan. Sedangkan saya kan sudah ada anak. Dan mereka berniat untuk saya dijodohkan dengan orang lain gitu. Mengganti suami saya. Yang lebih parahnya lagi, bukan itu aja. Ternyata, menurut orang tua saya, menurut keluarga saya ini udah najis. Istilahnya udah haram tubuh saya. Karena saya sudah bersatu dan bersetubuh dengan orang Nasrani. Berarti itu sudah najis. Menurut orang tua saya. Dan saya nggak tahu juga keluarga dari bapak saya juga datang ke Banten. Nggak tahu juga saya apa yang mereka berikan karena mereka bermusyawarah bagaimana nih Ustaz dia nih sekarang. Dia udah ada di rumah. Caranya bagaimana supaya dia pisah dan ini anak harus dibersihkan, disucikan, ditahirkan karena dia udah najis, udah haram, udah berhubungan dengan laki-laki Nasrani. Sesudah saya nggak tahu dong. Ini rencana orang tua saya bagaimana ya kak. Ternyata bapak saya bawa saya ke kampungnya orang tua, ke kampungnya bapak saya dibawa ke situ, saya dibawa ke satu tempat, mungkin tempat keluarga bapak saya. Di situ, rupanya di situ udah banyak lah orang-orang gitu, dan berniat untuk meruqyah saya, mengajikan saya, membersihkan saya dengan cara muslim gitu. Saya juga entah nggak tahu juga. Yang saya anehnya lagi, bukan saja hanya untuk diruqyah, tetapi mereka bilang untuk mentahirkan saya, untuk saya jadi tahir lagi karena saya sudah bersama dengan Kristen. Saya harus tangan saya harus dipotong dan darahnya itu diambil, disatukan dengan darah kambing. Itu untuk penyuciannya. Itu untuk penyuciannya. Mereka bilang seperti itu. Setelah saya mendengar begitu, ya tuh, siapa yang orang nggak takut? Otomatis saya takut dong. Saya takut sekali kalau saya harus dipotong begini. Apa nanti saya nggak mati? Saya bilang, kalau saya dipotong disatukan dengan darah kambing, itu saya ini kan ada nabi. Itu pikiran saya waktu itu malam itu. Dan itu akan dilakukannya besok paginya dan malam itu saya diruqyah. Diruqyah dengan beberapa orang itu bikin lingkaran. Semuanya itu lagi. Ya, saya itu mengaji. Nah, sebelum mengadakan ruqyah itu kan saya sholat, saya sholat juga, saya berwudu. Jadi dalam sholat saya itu, saya memang berdoa. Saya berdoa minta sama Tuhan Yesus. Walaupun saya belum percaya karena saya masih Muslim. Tapi saat itu saya pakai mukena, saya berdoa dalam sholat itu. Karena kan saya mau ditahirkan, saya juga harus sholat untuk mereka. Akhirnya saya sholat. Dalam sholat itu saya berdoa. Saya minta, saya panggil Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan Yesus, tolong saya. Kalau memang Engkau mengenal aku, selamatkan saya dari apa yang akan dilakukan oleh keluarga saya. Saya takut.
kalau saya harus dipotong, terus terang saya takut. Saya berdoa seperti itu. Saya minta Tuhan Yesus bekerja. Kalau memang Tuhan Yesus mengenal saya, karena firman Tuhan bilang dari dalam kandungan ibu saya, Tuhan sudah mengenal saya. Pada saat inilah saya minta kepadamu, kalau engkau betul-betul mengenal saya, tolong saya, lepaskan saya. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Engkau menolong saya. Itu doa saya. Setelah selesai sholat itu, dipanggillah saya. Ya, udah belum sholatnya? Ayo, sudah mau mulai. Ya, gitu. Dengan ketakutan saya duduklah di situ. Saya duduk, berbuat lingkaran gitu. Nah, di samping saya itu seorang kiai. Tapi duduknya nggak dempet kan, nggak boleh kan dempet. Kalau di Muslim kan kita mau sholat aja bersentuhan kan itu batal. Jadi saya duduk ada jarak lah begitu. Di saat-saat lagi mengaji, kita kan saya tutup mata. Dan juga dalam ketakutan saya seperti itu, saya minta tolong sama siapa. Padahal saya ada suami saya juga nggak bisa nolong karena dia nggak tahu. Akhirnya saya berdoa itu, duduklah saya itu. Sejak acara sudah berjalan, tiba-tiba udah agak di pertengahan lah. Itulah Tuhan, saya bangga memiliki Tuhan Yesus. Ternyata benar-benar Tuhan Yesus sudah mengenal saya. Waktu itu, di saat lagi rame-ramenya, terus saya pun lagi merem, tiba-tiba bapak sebelah saya, bapak kiai itu pegang kaki saya, paha saya. Dia pegang paha saya sambil dia agak diremas sedikit. Kagetlah saya. Saya pikir kalau itu nggak sengaja, nggak mungkin dong. Apa diremas kalau nggak sengaja? Paling kan begini. Ini nggak pegang ini, dia remas. Disitulah cara Tuhan unik sekali. Saya lihat dengan cara seperti itu, otomatis dong saya bisa berontak, saya bisa berani. Karena setelah saya dibawa itu saya nggak berani buat apa-apa karena saya takut sama orang tua saya dan juga saya menyayangi orang tua saya. Karena Pak ini pegang paha saya. Saat itu juga saya berdiri dengan tegas. Saya berdiri, saya katakan stop. Saya bilang saya mau pulang ke rumah. Pada otomatis dong dia pada buka mata. Nah termasuk bapak saya juga malu kan. Dan saya berdiri begitu. Akhirnya saya bilang, saya mau pulang. Kenapa? Tanya. Kan besok baru acaranya. Enggak mau dia. Enggak mau dia apain. Enggak. Saya langsung berani di situ. Di depan orang lain. Saya ini istri orang. Saya punya suami. Saya bilang, saya mau mengikuti ini karena orang tua saya memang enggak setuju. Dan karena suami saya Nasrani, saya ikutin. Saya boleh. Saya mau. Karena saya menghargai, menghormati orang tua saya dan menyayangi orang tua saya. Tapi kenapa saya bilang? Katanya saya mau dibersihin, mau ditahirkan. Tapi kenapa justru bapak ini pegang paha saya? Saya ini istri orang loh. Dan juga saya kita nggak muslim. Jangankan dipegang, kita bersentuhan aja kita sudah berada dalam keadaan berwudu. Haram dong, batal dong. Kok ini saya dipegang? Itu mau. Saya marah di situ. Dengan alasan seperti itu. Akhirnya, pokoknya dia minta pulang. Udah bapak saya juga udah nggak enak, udah dia bingung juga. Mereka juga enggak. Terus dia ngomong, enggak dia itu bapak cuman ini aja nggak sengaja. Orang nggak bisa. Kalau nggak sengaja paling begini. Udah dong. Udah begini dipegang jelas lagi. Itu sengaja dong. Nggak mungkin, saya udah nggak ada alasan. Pokoknya dia mau pulang. Dari saat itu, akhirnya bapak saya bilang, oke, ya udah nanti besok aja pulangnya. Enggak, saya bilang malam ini juga dia mau pulang. Dan saya juga keras, sebetulnya saya keras. Saya orang yang keras juga, temperamen juga. Banyak karakter kelakuan saya juga nggak bagus juga, egois. Saya berani itu. Di situ saya melihat
kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong saya dengan caranya yang unik. Unik banget. Menurut saya unik. Kok bisa seperti itu? Akhirnya saya pulang. Saya pulang, bapak saya bilang, oke, dia boleh pulang, tapi bukan pulang ke suami, pulang ke ini. Pulang ke rumah bapak, rumah ibu. Karena anak saya juga memang ada di orang tua saya. Oke, nggak apa-apa. Dan tadi saya pulang. Gue pulang malam itu juga, bingung lah ibu saya. Loh, malam-malam pulang? Kok malam-malam pulang? Katanya acaranya baru besok. Tahu bapak saya cerita mungkin sama ibu saya, udah saya pulang. Saya tenang. Udahlah, bapak. Udah, akhirnya itu nggak kejadian saya dipotong. Saya percaya itu pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan saya. Itulah kesaksian ibu ini, saudara-saudara, sungguh luar biasa. Semoga bermanfaat, memberkati kita, dan akan membuat kita terus semakin semangat bertumbuh dalam Tuhan. Kita percaya bahwa orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diselamatkan oleh Tuhan. Jangan lupa terus dukung channel ini, saudara-saudara, dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan terlebih, channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.